alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala furudus salati 14 baris dari bawah yang dalam kurung yang keren. Furudus salati. Nah, tunggu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Furudus salati, bermula ini bab atau pembahasan menerangkan tentang kefarduan salat atau fardu salat. Dalam bab salat antara fardu dan rukun sama ya. Tapi nanti dalam bab haji penyebutannya beda. Ada fardu haji, ada rukun haji. Tapi secara kebiasaan dalam bab ibadah antara fardu dan rukun sama. Itu juga maksudnya. Nah, ini sekarang kita pada malam hari ini membahas tentang fardu salat. Ahada asyrata ala ma dzakarahu huna wa fi nuskhatin wa arkanus salati. Jumlahnya ada 11 atas apa-apa yang disebutkan di sini. Di kitab ini ada jumlahnya 13. Di kitab lain ada yang menyebutkan 13. Di kitab lain lagi 17 ya. Intinya sama ya. Yang penting itu disebutin ada fardu salatnya. Karena kemarin di kitab ini mengenai yang disebut dengan berdiri itu udah disebut duluan sebelum babnya. Berdiri, menghilangkan najis itu udah disebutin duluan. Karena itu sesuatu yang penting untuk diketahui dulu oleh seseorang Islam atau mukmin sebelum dia masuk kepada fardu salat. Lagi-lagi di sini saya nggak bosan-bosan buat mengingetin antara fardu dengan syarat, perbedaan antara keduanya. Jadi kalau fardu itu adalah sesuatu yang wajib adanya ketika sholat dan harus terpenuhi. Artinya wajib itu harus ada, harus terpenuhi ketika sholat. Manakala enggak terpenuhi berarti sholatnya batal. Yang kedua, dia sifatnya terputus-putus antara satu fardu dengan fardu yang lainnya. Misalkan ketika dia lagi niat, ketika udah rapi ngerjain namanya fardu niat udah rapi. Habis itu baca Fatihah, tekan pindah antara satu rukun dengan ke rukun lainnya. Baca rukun Fatihah rapi, pindah lagi ke ruku. Ya, itu juga namanya pindah habis berarti. Antara Fatihah udah rapi, pindah ke ruku, udah pindah namanya rukunya rapi, pindah ke i'tidal, itu pindah lagi. Jadi namanya disebut dengan fardu, sesuatu yang wajib adanya ketika sholat dan harus terpenuhi dan dia sifatnya terputus-putus. Kalau syarat, dia adalah sesuatu yang wajib adanya di luar sholat dan wajib adanya di dalam sholat. Jadi syarat itu yang lebih yang lebih banyakkan dikit ketentuannya, karena dia mesti harus terpenuhi dulu sebelum sholat, harus sudah ada, harus terpenuhi, dan ketika sholat juga harus ada juga, nggak boleh nggak ada. Misalkan ngadep kiblat, dia ketika sholat ngadep kiblat melenceng gitu, ya batal sholatnya. Ataupun bersuci, ketika dia sebelum sholat mesti wudu dulu. Kalau sholat misalkan dia batal kentut, ya batal juga sholatnya. Itu namanya perbedaan antara fardu dengan syarat. Kalau syarat ma wajabah wastamarra, sesuatu yang wajib adanya dan terus menerus konsisten sampai rapi sholat. Tapi kalau fardu ma wajabah wan qata'a, sesuatu yang wajib adanya ketika sholat dan terputus-putus. Dan di sini fardu sholat yang pertama adalah disebut an-niyatu, niat. Ini udah maklum ya, niat. Bil qalbi, di dalam hati. Li'annaha al-qasdu, karena bahwasannya niat itu adalah memaksudkan, menyengajakan. Kalau orang bahasa Melayu, sengaja aku gitu. Wa huwa la yakunu illa bihi, dan dia qasad tidak terjadi melainkan dengannya, dengan hati ya. Itu disebut dengan hati. Fala yakfi ma'a ghaflatihi nutqun, maka tidaklah mencukupi berserta
lalainya hati oleh ucapan. Ya jadi nanti kagak sinkron antara yang ada di lisan dan yang ada di hati. Ya mesti harus sinkron dulu. Makanya sesuai gitu. Makanya disuruh disyariatkan sebelum niat itu ngucapin lafaz niat supaya selaras apa yang di hati, apa yang di lisan itu selaras dengan apa yang ada di hati. Gampangin gitu. Karena orang itu kan gak sama semua. Ada yang goflah tuh susah ingetnya, susah nyambernya kalau lagi niat. Udah takbir, dia taruh lagi tangannya, takbir, taruh lagi tangannya. Itu tandanya orang yang goflah. Makanya disuruhnya apa sama syariat itu, disuruh ngucapin. Jadi biar gampangan dikit, biar hati kita tuh gampang kesamber sama ucapan yang kita udah sebutkan sebelumnya. Gitu. Kan ada begitu ya, orang lagi takbir kebanyakan, Allah taruh lagi, Allah jadi ada sembayangnya. Itu namanya apa yang ada di lisan, apa yang ada di hati itu belum bisa menyelaraskan dengan apa yang ada di mulutnya. Wahaza awal furudi, dan bermula ini niat adalah awal kefarduan salat. Fa in arada salata fardin wajaba qasdu fi'lihi min haitsu kaunuhu salatan. Maka jika dia berkehendak akan salat fardu, maka wajib memaksudkan perbuatan itu fardu min haitsu kaunuhu salatan, dari sekira-kira keadaan itu adalah salat. Ini namanya sesuatu yang mesti terpenuhi dalam niat ketika salat fardu, yang kita dalam kitab Sabina udah sering dibaca. Kalau dulu pernah belajar itu harus ada 3 syarat terpenuhnya niat. Yang pertama disebut dengan niat tuh salatnya qasatnya, yang kedua ta'yinnya, yang ketiga niatul fardiyah. Qasatnya usolli, ta'yinnya salatnya apa, misalkan maghrib tadi, niatul fardinya fardhon lillahi ta'ala. 3 yang mesti terpenuhi dalam urusan niat ketika salat fardu. Ada lagi ulama yang menambahkan 4, satu lagi harus ada adaan. Kenapa harus ada adaan? Supaya membedakan antara qadaan, supaya bisa terbedakan antara sholat yang ada yang kita lakukan pada waktunya dengan sholat yang qadha. Gitu. Ada yang menambahkan jadi 4 gitu. Tadinya 3 menjadi 4. Di sini tapi 3 disebutin. Yang pertama adalah qasad sholatnya, usollinya disebutin. Yang kedua wa ta'yinuhu min zuhrin aw ghairihi, dan menentukan jenis sholatnya min zuhrin, dan nih minil bayan, daripada sholat zuhur, apakah sholat asar, apakah tadi maghrib, dan seterusnya, au ghairihi, atau lain daripada sholat zuhur. Yang ketiga wa niyatul fardiyati fi maktubatin wa nazrin wa sholati janazatin, dan niat sholat dan niat fardiyah tadi itu yang fardon, dan niat fardiyah menyebutkan kata fardu atau lafaz fardu, fardon, fi maktubatin pada salat fardu, wa nazrin, dan salat nazar. Ya, salat nazar itu tadinya dia enggak wajib, ini salatnya sunnah berarti, karena sesuatu yang wajib tidak bisa menjadi wajib. Artinya bila mana seseorang itu bernazar, misalkan dia lagi sakit, ya misalkan dia lagi sakit, kalau disembuh bakalan salat zuhur, berarti itu mewajibkan sesuatu yang wajib, kagak bisa. Karena misalkan sholat 5 waktu itu udah wajib pada zatnya, nggak bisa dinazarkan untuk menjadi wajib. Kalau misalkan dia sakit, misalkan atau tembus objekannya umpama begitu, saya bakalan sholat 12 rakaat, ya berarti itu sunnah, apaan aja dah. Tapi bagi dia wajib, sholatnya itu nggak nentu, sholatnya hanya 12 rakaat, tapi bagi dia hukumnya menjadi wajib. Itu namanya sholat nazar. Sholat yang dilakukan karena adanya sebuah hal-hal yang dapat memberikan kabar gembira bagi dirinya, dan dia bernazar. Kan kadang-kadang begitu, yang namanya nazar itu kadang-kadang memang tembus. Ya kadang-kadang begitu. Nazar itu emang kadang-kadang kalau dilakuin kadang-kadang emang tembus. Cuman kadang-kadang dia nazar salah ngomong, salah ngucap keberatan. Kalau gua sembuh motong kebo, jadi sembuh beneran, nggak mampu. Ya misalkan begitu. Mesti ditunain. Kalau dia misalkan nazar gitu sakit, motong kebo, sebelum dia mati harus tunain dulu. Kalau dia nggak tunain, ya berarti ahli waris yang harus
laksanain, karena itu menjadi tanggungan dia. Itu namanya nazar, ibadah yang dilakukan karena adanya sebuah perjanjian. Apa nih bentuknya dah, mau ibadah, mau nyenengin orang, misalkan kalau saya sungguh atau saya anak saya melulus masuk SMP negeri, SD negeri, kuliah negeri, gitu kampusnya, saya mau traktir orang sekampung gitu misalkan, kan misalkan itu mah boleh, itu namanya juga nazar juga. Jadi kagak mesti ibadah bentuknya, yang penting bentuknya itu tanggung jawab dia untuk melaksanakan sebuah perbuatan kebaikan, taqarruban ilallah. Tapi kalau nazar maksiat kagak boleh, nazar maksiat ya nggak boleh, nggak sah nazarnya. Misalkan menazarkan sesuatu yang dapat melanggar perintah Allah. Kemudian wasolati janazati, dan salat janazah. Jadi 3 tuh syarat yang mesti terpenuhi dalam urusan niat pada salat. Yang pertama adalah qasad, al-qasdu, usollinya, lafaz usolli. Yang kedua ta'yin, jenis salatnya, apakah tadi zuhur dan lainnya. Yang terakhir tadi adalah niyatul fardiyah, lafaz fardonnya. Yang tadi saya sebutin, ada lagi satu yang menambahkan adaannya, supaya membedakan antara sholat yang ketika itu waktu adaan atau qada yang udah kelupaan, yang kita pernah kelupaan ngerjain. Seperti apa gambaran ketiga itu? Ketiga syarat yang mesti terpenuhi dalam sholat fardu seperti ini. Kausalli fardhu zuhri masalan. Seperti kalimat usalli fardhu zuhri. Usallinya namanya qasad, al-qasdu, fardonya namanya niyatul fardiyahnya, zuhrinya namanya ta'yin salatnya, jenis salatnya. Kalau ada orang niat salat ini ini doang 3 tanpa menambahkan hal cukup niatnya. Nggak mesti nambahin mustaqbilal kiblati atau arba'a raka'atin, nggak mesti. Karena yang namanya rakaat itu sudah terkandung dalam makna arti salat itu sendiri. Misalkan salat maghrib, ya orang juga tahu maghrib 3 rakaat, nggak usah disebutin lagi salasa raka'atin. Ini memang kalau bagi kita yang mau meringkas saja. Tapi kan kita dari kecil diajarin yang begitu, niatnya usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ada anillahi ta'ala, ya begitu aja pakai nggak apa-apa. Jadi sebagai penugasan aja. Tapi kalau dikurangin, diringkesin, misalkan tadi usolli fardhu zuhri lillahi ta'ala jadi gitu, karena terpenuhi 3 syarat niat aja, 3 syarat niat tadi, qasad, kemudian niatul fardiyah, dan ta'yin salatnya, jenis salatnya, jadi salatnya. Itu gambaran yang pertama. Gambaran yang kedua, au usalli zuhra fardon, atau saya niat sholat zuhur fardon. Usallinya namanya al-qasdu, az-zuhranya namanya ta'yin, fardonnya namanya niyatul fardiyahnya. Tapi ini nggak biasa sama kita nih, nggak biasa nyebutin, ntar bisa belepotan ya. Nyebut kalau usalli zuhra fardon. Udah yang kita biasa aja, yang bisa kita pakai dari dulu, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, atau adaan pak jadi makmuman lillahi ta'ala. Wal ula aula, dan kalimat yang pertama itulah yang lebih utama, menggunakan kalimat usolli fardhu zuhri lillahi adaan lillahi ta'ala ya. Ini permasalahan niat. Tadi pembahasan kita niat pada sholat fardu. Bagaimana niat pada sholat sunnah? Ini dia pembahasannya. Wa in kanatis sholatu naflan zata waqtin karrawatibi au zata sababin kal kusufi wajaba qasdu fi'liha wa ta'inuha. Dan seandainya adalah sholat itu sunnah, sholat nafal, sholat sunnah, zata waktin yang mempunyai waktu ya. Dari sholat sunnah yang ada waktu-waktu tertentunya. Seperti apa? Karwatibi, seperti sholat rawatib. Sholat yang mengiringi sholat fardu, apakah dia qabliyah, apakah dia ba'diyah. Au zata sababin, atau sholat yang ada sebab kejadian. Sholat sunnah yang dilakukan karena ada sebab kejadian, tentunya kejadian yang besar.
Seperti apa contohnya? Kalau kusufi seperti gerhana matahari. Ya, kita sunnah kalau terjadi gerhana matahari itu apa namanya ngelakuin sholat gerhana. Alhamdulillah saya dulu masih di Baskom pernah ngelaksanain yang namanya sholat gerhana matahari. Saya masih ingat itu, masih ingat harinya hari Kamis, sekolah libur. Ya karena kan yayasan. Karena sekolah yayasan, ya peraturan tergantung yayasan dah. Diumumin dari hari Rabu, besok sekolah libur, kita sholat gerhana. Padahal gerhana doang, pagi doang itu pagi, tapi sekolah libur. Ya karena itu, momentumnya jarang-jarang terjadi. Maka sekolah libur, santri disuruh ke masjid ngelaksanain sholat gerhana matahari pagi-pagi dari habis subuh 5:30 tuh udah pada ngumpul tuh ya baca zikir segala macam. Nanti rapi gerhana matahari sholat kita naik ke atas tuh ya ke menara matahari ngelihat pakai kacamata 3D. Kalau pakai mata langsung bisa-bisa buta. Tuh kita ngelihat tuh matahari setengah doang tuh, setengahnya hitam setengah lagi terang. Itu gerhana namanya itu. Nah, dulu pernah ngerasain tuh sholat gerhana. Ya, kalau kampung ngelaksanain begini alhamdulillah bagus ya. Namanya berarti ngelaksanain sunnah. Tapi kan kita apa namanya perlu ada apa namanya itu cara-caranya dulu. Perlu ada diajarin gimana caranya sholat gerhananya. Ya, baik gerhana matahari atau gerhana gerhana bulan. Dua. Berarti kalau gerhana matahari itu dilakukannya pagi ya. Kalau gerhana bulan berarti malam. Gerhana matahari. Ya, biasa kayak sholat apa namanya tuh sholat Sholat Id ada khutbahnya juga, ada sholatnya juga, ya, karena sebagai ibroh, apa namanya apa namanya itu peringatan. Takut-takut nanti lagi gerhana nggak balik lagi tuh matahari, ya, jadi kiamat ntar gelap mulu. Kayak begitu dikasih khutbah, ya dikasih mau izam peringatan. Alhamdulillah saya pernah ngerasain tuh sholat gerhana matahari. Kalau nggak salah 2 tahun kemarin apa tuh ya, 2 tahun kemarin juga kalau nggak salah itu sebelum Lebaran sehari sebelum itu gerhana matahari itu tuh. Apakah tahun kemarin apa 2 tahun sebelumnya saya lupa tuh. Pernah juga tuh kejadian apa namanya gerhana matahari gitu. Kemudian sholat istisqa juga pernah ngerasain ya di Basma pernah apa namanya sholat minta hujan ya waktu paceklik gitu yang kagak hujan-hujan lama 3 bulan sampai kita nggak ada air tuh di pesantren nggak ada air mandinya ya udah kagak mandi akhirnya disuruh sama Allah Yarham kayak sama Syarifuddin kita sholat istisqa sholat minta hujan pernah juga ngerasain kalau sholat sunnah yang orang-orang jarang ngerjain itu namanya sholat gerhana matahari dan sholat minta hujan. Nah ini kalau kita melihat sejarahnya yang disebut dengan sholat gerhana matahari atau gerhana matahari kejadiannya dulu pernah kejadian di masa Nabi kita Muhammad SAW. Jadi pada saat itu pernah di zaman beliau terjadi gerhana matahari pas lagi anak bontot beliau yang laki bernama Ibrahim meninggal. Jadi Nabi itu punya anak rata-rata perempuan semua. Dan cuman dari Siti Khadijah. Yang lain gak ngelahirin. Gitu. Yang terakhir Ibrahim namanya, yang bontotnya tuh. Laki sendiri. Itu juga bukan dari istrinya, tapi dari jariyahnya, budaknya. Yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Orang asli Mesir. Namanya suku Kipti. Itu suku Mesir kuno tuh. Si Maria Al-Qibtiyah. Lantaran tatkala Nabi kita itu mengadakan hubungan diplomatik kalau sekarang barangkali itu mengadakan diplomatik kepada raja-raja yang pada saat itu berkuasa, Nabi ngirim surat untuk mengajak masuk Islam. Dikirim ke Mesir, dikirim ke Habasyah, Ethiopia, dikirim ke Persia, sekarang Iran. Itu Nabi ngirim kepada raja-raja itu. Ada yang nerima, ada yang nolak ya. Namanya orang apa namanya lama nyembah berhala atau nyembah api, tatkala disuruh masuk Islam kaget, maksudnya nggak nerima ajaran ini, ajaran baru. Nah, diantaranya Nabi ngirim surat ke Mesir yang menjadi raja yang jadi rajanya itu saat itu adalah namanya Raja Mukaukis. Ribet tuh nyebutnya tuh. Raja Mukaukis. Ini kalau kita baca sejarah ada sejarahnya. Sirah di Sirah. Jadi Mukaukis. Nah, Nabi mengutus para sahabatnya kirim nih surat saya kepada Raja Mukaukis. Kirim, suruh masuk Islam dia. Gitu. Akhirnya ini utusan mengirim kepada Raja Mukaukis, wahai Raja, ini ada surat daripada Muhammad, begini isinya, engkau disuruh masuk Islam.
Tapi responnya daripada Muqawqis nggak langsung kebentak, nggak langsung nolak, langsung apa namanya pelan-pelan gitu. Bukannya saya nggak mau ikutin Muhammad, tapi saya udah lama ada pada ajaran ini. Sebagai bentuk ta'zim saya kepada Muhammad, nih saya kasih aja budak namanya Maria Al-Qibtiyah. Tapi saya nggak masuk Islam. Dikasih itu budak Maria Al-Qibtiyah hadiah daripada Raja Muqawqis, dikasih ke Nabi. Nabi juga ngirim kepada Raja Najasyi di Habasyah, Ethiopia, Afrika, Ethiopia itu. Bukan Afrika ya. Dikirim tuh. Ini apa namanya? Menerima tuh Raja Najasyi ajakan Nabi. Terakhir Nabi ngirim ke Raja Persia. Raja Persia ini kerajaan yang paling kokoh pada saat itu. Kita tahu dah tuh dalam sejarah Islam tuh kerajaan yang paling kuat itu Persia. Beribu-ribu tahun nggak pernah kalah dia. Akhirnya kemarin tuh Iran tuh lawan itu karena dia punya keturunan Persia. Persia itu adalah peradaban yang paling besar, nggak pernah runtuh selama beribu-ribu tahun. Nabi ngirim itu surat kepada Raja Persia, namanya Herakles. Herakles bahasa Arabnya, kalau bahasa Inggrisnya Hercules. Ngirim ke Hercules. Akhirnya tatkala Nabi kirim itu surat, dirobek-robek tuh sama Raja Hercules. Yang utusan nyampein, wahai Nabi, wahai Rasulullah, surat yang kau kirim kepada Hercules dirobek-robek. Kata Nabi doain, Allahumma mazighum kulla mumazzaq. Ya Allah, hancurkanlah kerajaan Persia. Hancur di masa Sayyidina Umar bin Khattab, peradaban hancur di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi ini Maria Al-Qibtiyah hadiah daripada Raja Muqawqis, yang mana dia nggak mau masuk Islam tapi mengirim hadiah kepada Rasulullah. Melahirkanlah putra yang bernama Ibrahim. Umur pendek, kagak lama tuh anak, cuman sampai setahun setengah. Ada mengatakan cuman sampai 18 bulan doang. Jadi nggak sampai gede tuh anak. Mati ya, meninggal, wafat. Di antara hikmah kenapa Nabi itu punya anak nggak ada yang laki dan nggak ada yang panjang umurnya, karena takut nanti dia dikatakan sebagai penerus kenabian. Sedangkan Nabi itu adalah khatamul anbiya, penghabisannya para nabi. Kalau Nabi punya anak laki-laki, takut nanti disangkanya dia sebagai penerus Nabi Muhammad. Berarti nggak jadi khatamul anbiya gitu. Makanya matinya masih kecil tuh orang Ibrahim. Tatkala beliau mati, ini ceritanya, kisahnya, terjadi gerhana matahari. Kata orang-orang pada saat itu, ini kita merasakan gerhana matahari gara-gara Ibrahim bin Muhammad wafat nih. Gara-gara Ibrahim bin Muhammad wafat. Akhirnya Nabi waktu itu lagi ngurusin anaknya ya. Lagi ngurusin anaknya yang lagi wafat itu, lagi dibungkus-bungkusin ya, lagi dimandi diurusin lah jenazahnya. Karena beliau pada saat itu sangat berduka kematian anaknya. Jadi Nabi juga ngerasain yang namanya pedih, kesedihan, ditinggal anak, berkata masih kecil. Ini dia Ibrahim nih. Nabi sedih ya, ditinggalin sama anaknya yang masih kecil, itulah Ibrahim. Sampai-sampai sahabat Anas bin Malik nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau merasa sangat sedih ditinggalkan oleh Ibrahim? Iya, Tuhan, sebenarnya saya sedih. Anak laki atu-atunya, bontot laki atu-atunya masih kecil meninggalnya itu. Sayyidina Anas bin Malik nanya sama Rasulullah. Ini ada dalam hadis Bukhari diceritain gitu. Tatkala cerita wafatnya Ibrahim. Kata Nabi, tatkala udah rapi mengurus jenazah Ibrahim putranya, beliau langsung naik mimbar memberikan khutbah. Bahwasannya ini gerhana matahari terjadi bukan karena matinya seseorang. Inna syamsa wal qamara la yankasifani limauti ahadin minan nas. Sesungguhnya matahari dan bulan tidaklah mereka berdua gerhana karena matinya seseorang. Walakinnahuma ayatani min ayatillah. Akan tetapi gerhana itu terjadi karena tanda kebesaran Allah. Bukan gara-gara putra saya wafat, bukan. Tapi karena tanda kebesaran Allah. Fa idza ra'aitumuhuma faqumu fasallu. Maka apabila kamu melihat gerhana, baik gerhana bulan ataupun matahari, faqumu maka berdirilah kamu, fasallu dan salatlah, salat gerhana. Apakah itu gerhana bulan, apakah itu gerhana matahari. Ya, ini namanya cerita
tentang bahwasannya gerhana matahari itu pernah terjadi di masa Nabi kita dan melakukan sholat gerhana. Jadi sunnah ketika ada gerhana melakukan sholat gerhana. Sunnahnya jamaah, tapi kalau emang nggak jamaah sendiri juga nggak apa-apa. Ya karena tadi menjaga momentum bahwasannya terjadinya sebab daripada sholat sunnah itu. Nah, kita kembali di sini auzata sababin atau sholat sunnah yang ada sebabnya kal kusufi seperti gerhana matahari wajaba qasdu fi'liha wa ta'inuha maka wajib memaksudkan perbuatannya dan menentukan jenis sholatnya. Jadi cuma dua tuh, qasad dan ta'yin. Misalkan usalli tarawih, misalkan gitu sholat yang ada waktunya, usalli duha, usalli witra, usolli tahajjudah, cukup ya. Itu kalau sholat sunnah. Baik dia karena ada sebab waktu atau karena adanya sebab. Imma bimastahara bihi, ada kalanya dengan sesuatu yang sudah terkenal dengannya. Kat tarawihi wad duha, seperti salat tarawih dan salat duha, wal witir dan witir. Au bil idhafati, atau dengan menyandarkannya, ka Idul Fitri seperti salat Idul Fitri, wa khusufil qamari dan gerhana bulan, wa sunnati zuhri al qabliyati wa in qaddamaha alal fardi, dan salat zuhur yang qabliyah sekalipun terdahulukannya atas salat fardu karena qabliyah, awil ba'diyati atau salat ba'diyah, wa kaza kullu ma lahu ratibatun qabliyatun wa ba'diyatun, dan begitu juga tiap-tiap salat yang ada baginya salat ratibah seperti salat qabliyah dan ba'diyah. Cukup dua doang. Yang pertama qasad dan ta'yin. Usolil duha lillahi ta'ala. Jadi usolil witra lillahi ta'ala. Jadi usolil qabliyah, usolil qabliyah zuhri lillahi ta'ala. Jadi cuma dua doang kalau salat sunnah. Kalau salat fardu tiga, qasad, ta'yin dan niyatul fardiyah. Wallahu a'lam bishawab. Na'am ma tandariju fi ghairiha.